Oke, berikutnya terkait dengan hak wajib pajak. Tadi sudah dipaparkan kewajiban dari wajib pajak, maka topik berikutnya adalah hak wajib pajak. Nah, hak wajib pajak itu apa saja sih? Nah, yang pertama melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Nah, itu boleh ya. Jadi wajib pajak berhak melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Kemudian mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, ini misalkan wajib pajak itu tidak sesuai dengan SKP, surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak berhak mengajukan yang namanya keberatan ataupun naik ke banding. Kemudian memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Dan yang ketiga, berhak membetulkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang keempat, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, mengajukan keberatan atas SKPKB. SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPN surat ketetapan pajak nihil. SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jadi boleh mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Jadi SKPKB sampai SKPLB itu yang mengeluarkan adalah Dirjen Pajak. Jadi karena di Indonesia itu untuk sistem pemungutan pajaknya menggunakan self-assessment system, maka wajib pajak itu diberikan kebebasan untuk menghitung, kemudian membayar pajak sendiri, kemudian melaporkan pajaknya sendiri. Maka dari perhitungan yang dilakukan sendiri, dibayar sendiri, dan dilaporkan sendiri itu, Dirjen Pajak atau pihak Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan perhitungannya sudah benar atau enggak. Ya, kalau sudah benar, sudah cocok, maka Dirjen Pajak mengeluarkan yang namanya SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Namun apabila perhitungannya masih kurang atau yang dibayarkan wajib pajak itu masih kurang, jadi Dirjen Pajak bisa mengeluarkan yang namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ataupun kalau yang dihitung dan dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak itu kelebihan, maka Dirjen Pajak bisa mengeluarkan yang namanya SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, dari surat ketetapan pajak itu, apabila wajib pajak itu tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka dia bisa mengajukan yang namanya keberatan ataupun naik ke banding. Nah, seperti itu. Untuk wajib pajak berikutnya yaitu mengajukan permohonan banding nih berdasarkan surat keputusan keberatan. Dan yang terakhir, hak wajib pajak memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Oke, berikutnya terkait dengan NPWP dan pengukuhan PKP. NPWP sendiri, nomor pokok wajib pajak, ini memiliki fungsi Fungsi yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Jadi setelah wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka NPWP ini berguna sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya. Kemudian NPWP juga sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dari seorang wajib pajak. Dan NPWP juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu ya.
Nah, kemudian kemana sih kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ataupun melaporkan usaha ya. Jadi kalau pengusaha itu nanti akan memperoleh yang namanya NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak. Jadi NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, kemana daftarnya? Yang pertama bisa ke KPP di mana tempat kedudukan usaha. Ini bagi pengusaha. Jadi antara tempat atau wilayah KPP berada itu sama dengan wilayah usaha berada. Jadi KPP tempat kedudukan usaha. Kemudian yang kedua KPP tempat kedudukan usaha dan KPP tempat tinggal. Oke, jadi KPP tempat kedudukan usaha dan KPP tempat tinggal bagi WPOP yang berkegiatan usaha di tempat tinggal. Oh maaf, jadi yang pertama KPP tempat kedudukan usaha. Jadi yang pertama itu antara tempat usaha dengan KPP-nya berbeda wilayah. Kalau yang kedua itu antara tempat usaha dengan KPP-nya sama wilayahnya. Kemudian yang ketiga, KPP tertentu bagi wajib pajak dan PKP tertentu. Nah, cara mendaftarnya bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama datang langsung ke KPP wilayahnya, atau yang kedua bisa secara online melalui portal electronic registration dari Dirjen Pajak. Nanti kalau sudah mengisi data diri melalui electronic registration, nanti akan keluar namanya kode ya, kode pendaftaran atau bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini nanti bisa dibawa ke KPP untuk ditukarkan sebagai bukti fisik dari kartu NPWP. Ini syarat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Pada dasarnya ada beberapa syarat administrasi yang mendasar, yaitu yang pertama itu bisa fotokopi identitas diri, yaitu fotokopi KTP atau fotokopi paspor ya. Kemudian surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah. Namun kalau untuk badan, wajib pajak badan itu ada fotokopi akta pendirian usaha, jadi usahanya bedanya hanya itu. Sedangkan kalau untuk bendaharawan ini fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Nah, jadi kalau wajib pajak orang pribadi fotokopi KTP, kemudian surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang. Kemudian kalau orang pribadi punya usaha berarti fotokopi KTP, surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang ditambah dengan surat keterangan tempat kegiatan usahanya. Kalau badan berarti fotokopi akta pendirian badannya, kemudian fotokopi KTP pemiliknya, dan fotokopi ditambah dengan surat keterangan tempat tinggal dari pemilik badannya. Kalau bendaharawan berarti fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Itu syarat pendaftaran untuk NPWP dan pengukuhan PKP. Berikutnya, NPWP dapat dihapus dalam kondisi yang pertama, WPOP berikut ahli waris tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif. Nah, pada saat membuat NPWP itu sebenarnya ada syarat yang namanya syarat subjektif, jadi telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu apa maksudnya? Syarat yang melekat pada diri wajib pajak itu sendiri. Nah, wajib pajak itu sendiri apa? Berarti dia sudah dinyatakan dewasa. Yang pertama itu dengan dibuktikan dengan apa? Dengan memiliki KTP. Karena dengan memiliki KTP maka dia minimal sudah berusia 17 tahun ya. Berarti syarat subjektifnya itu. Nah, kalau syarat objektif
Kalau syarat objektif itu objek yang menjadi objek pajaknya. Nah, objek pajaknya apa? Penghasilan. Jadi wajib pajak yang mendaftarkan diri itu harus memiliki penghasilan. Nah, makanya dalam pembuatan NPWP itu harus memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Jika syarat itu sudah tidak ada, maka NPWP bisa dihapuskan. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran. Nah, ini NPWP bisa dihapuskan. Atau wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Jadi dia seorang wanita sudah menikah, nah maka dia bekerja, nah ternyata dia menggabungkan pembayaran pajaknya dengan pajak suaminya yang juga bekerja, maka NPWP istri atau wanita ini bisa dihapuskan, namun NPWP-nya digabung dengan NPWP suami. Ya, makanya NPWP yang dimiliki secara pribadi itu boleh dihapuskan, namun NPWP-nya digabung dengan suami. Dan yang keempat, wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Ini NPWP-nya bisa dihapuskan. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Dan yang keenam, Ditjen Pajak menganggap perlu atas wajib pajak tertentu untuk dihapuskan NPWP-nya. Yang berikutnya, pencabutan pengukuhan PKP. Dalam kondisi yang seperti apa? Jadi PKP itu dapat dicabut yang pertama jika PKP pindah alamat ke naungan KPP lain. Kemudian yang kedua, peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil atau tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun omsetnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban PPN, pajak pertambahan nilai PKP dipusatkan di tempat lain. Dan yang keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan. Itu dapat dicabut pengukuhan PKP-nya. Nah, ini ada contoh dari tampilan NPWP. Ini untuk NPWP wajib pajak orang pribadi. Nah, di situ ada 15 digit ya. 15 digit itu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, kemudian 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Nah, 9 digit pertama di situ itu dibagi menjadi jenis WP ya, 2 digit jenis WP, 3 digit nomor WP, kemudian berikutnya 2 digit jenis WP, 6 digit nomor WP, dan 1 digit self-checking digit. Kemudian 3 digit berikutnya itu untuk jadi dia sudah masuk kode administrasi perpajakan. Kode administrasi perpajakan itu ada 6 digit itu kode KPP dan 3 digit kode KPP, 3 digit berikutnya itu status wajib pajaknya. Jadi 6 digit terakhir itu merupakan kode administrasi, di mana 3 digit pertama itu kode KPP-nya dan 3 digit terakhir itu merupakan status wajib pajaknya. Nah, di sini ada terkait dengan pembayaran pajak ya. Pembayaran pajak sendiri di sini ada beberapa cara. Yang pertama, cara membayar pajak. Nah, ini ada membayar sendiri pajak yang terutang. Ini untuk PPh pasal 25 dan pasal 29. Kemudian yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2. Nah, ini pasal 21 itu bisa saya contohkan kalau si A, misalkan saya sebut si A adalah seorang wajib pajak.
orang pribadi, dia bekerja pada PT ABC. Nah, PT ABC ini merupakan pemberi kerja dari si A. Nah, si A karena dia bekerja pada PT ABC, maka dia memperoleh yang namanya penghasilan. Nah, penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, karena dia bekerja pada suatu instansi, yaitu PT ABC. Nah, dari penghasilan yang diterima oleh si A karena dia bekerja pada suatu instansi, yakni pemberi kerja atau PT ABC dalam kasus ini, maka untuk PPh pasal 21-nya yang harus dibayar oleh si A itu tiap bulannya telah dipotong oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah PT ABC. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kalau pasal 22 itu bisa contohnya penyerahan barang atau menjual barang ke pihak pemerintah atau bendaharawan negara. Nah, misalkan CV komputer, dia jual komputer ke Pemda. Nah, Pemda ini bisa dia namanya memotong PPh pasal 22 atas penjualan komputer oleh CV komputer ke Pemda. Nanti pemotongan PPh 22 akan dibayarkan oleh Pemda sebagai bendaharawan negara ke kas negara. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri, PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini terkait dengan keuntungan perusahaan di Indonesia yang memperoleh keuntungan dari anak cabangnya yang ada di luar negeri. Ini nanti akan diatur dalam PPh pasal 24. Yang keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Yang kelima, pembayaran pajak-pajak lainnya, PBB, BPHTB, dan lain-lain. Berikutnya, tempat dan sarana pembayaran. Sarana pembayarannya untuk pajak yang pertama bisa melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kantor pos menggunakan sarana yang disebut surat setoran pajak atau SSP. Jadi bukti untuk dokumen yang merekod atau merekam transaksi terkait pembayaran pajak itu bisa menggunakan yang namanya surat setoran pajak atau SSP. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan secara elektronik melalui ATM, internet banking, mobile banking dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Nah, kalau kita membayar biasanya kalau yang ada di sini di KPP Tulungagung ya, bisa juga membayar pajak itu kita datang ke KPP, kemudian di sana ada komputer tersendiri yang disediakan memang untuk wajib pajak membayar pajak. Jadi di situ di komputer itu nanti kita input sendiri kita mau bayar pajak apa. Jadi ada kode-kode tertentu, misalkan kode sekian itu untuk PPh pasal 21, kode sekian untuk PPh pasal 22, 23, 24. Nah, itu nanti kita input sendiri ke komputer yang disediakan oleh KPP. Setelah kita input, nanti akan keluar yang namanya kode billing. Nah, kode billing ini fungsinya semacam tagihan pajak. Karena tadi kita sudah input, kita mau bayar pajak ini sehingga keluar kode billing, maka tagihan pajak senilai nominalnya sekian. Nah, kode billing ini nanti akan dibawa ke loket teller bank. Kalau di dalam KPP Pratama Tulungagung itu di dalam situ ada yang namanya Bank Jatim ya. Bank Jatim nanti kode billingnya bawa ke teller, setelah itu dibayar. Nah, dibayar sudah selesai seperti itu untuk pembayarannya ya. Kalau melalui bank ya, kalau di sini melalui bank dengan kode billing yang dibuat di tempat atau di KPP Pratama Tulungagung. Ya, di sini ada terkait batas waktu pembayaran pajak. Nah, setiap
pajak penghasilan karena banyak sekali macamnya ya, maka ada jatuh tempo pembayaran ya, atau batas waktu pembayaran maksimum pajak PPh 4 ayat 2. Ini jatuh temponya tanggal berapa? Berarti tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi contoh, kalau itu masa pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 itu bulan April, misalkan April, berarti dia maksimum bayar itu tanggal 10 Mei, jadi kan tanggal 10 bulan berikutnya. Sama halnya dengan PPh pasal 22 atas BBM, gas, dan pelumas. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut wajib pajak badan tertentu, itu juga tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, nanti yang masuk PPh pasal 22, pasal 4 ayat 2, kemudian ada ini PPNBM ya. Itu nanti seperti apa aja transaksinya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, tadi yang sudah saya singgung di awal, untuk pelaporan pajak itu kita membutuhkan yang namanya dokumen atau dokumen administrasinya ya. Itu namanya surat pemberitahuan atau SPT. Nah, SPT sendiri itu ada 2 jenis ya. Yang pertama SPT masa dan yang kedua SPT tahunan. Nah, SPT masa atau surat pemberitahuan tahunan masa itu untuk SPT masa PPN dan PPNBM, SPT masa PPh pasal 21, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23, SPT masa PPh pasal 4 ayat 1 dan PPh pasal 15. Untuk SPT tahunan itu SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Kalau SPT masa biasanya itu tiap bulan. Jadi SPT masa bulan Januari, SPT masa bulan Februari, SPT masa bulan Maret. Nah, untuk apa SPT masa PPN Januari, SPT masa PPN Februari. Nah, seperti itu. Kalau SPT tahunan maka setiap setahun ya, setiap setahun. Nah, di sini ada SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini pelaporannya SPT tahunan itu untuk wajib pajak badan jatuh tempo untuk lapornya itu berbeda. Jadi kalau untuk badan dia maksimum 4 bulan ya, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, misalkan kalau badan itu punya tahun pajaknya 2019, tahun pajak berarti terhitung Januari 2019 sampai 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, maka badan atau perusahaan itu berkewajiban melaporkan perpajakannya maksimum 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak tadi ya 2019, maka maksimum 4 bulan kan masuk 2020 bulan April, akhir April, jadi 30 April untuk ini wajib pajak badan. Namun kalau dia wajib pajak orang pribadi itu dia punya kewajiban lapor maksimum 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajaknya tadi. Nah, tahun pajaknya misalkan 2019, maka dia wajib lapor maksimum tanggal 31 Maret 2020. Bedanya itu, yang BPOP atau orang pribadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, kemudian badan itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berikutnya, fungsi SPT. Fungsi SPT sendiri apa sih? Fungsi SPT yang pertama, kalau SPT PPh atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban PPh terutang. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua, SPT PPh itu berisi tentang penghasilan sebagai objek pajak dan bukan objek pajak. Jumlah pajak yang terutang
jumlah pajak yang telah dibayar sendiri maupun melalui pemotongan pihak lain atau dibayar di luar negeri, harta dan kewajiban. Berikutnya untuk fungsi SPT PPN, yang pertama merupakan sarana pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan PPN dan PPNBM. Dan yang kedua, pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain, pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan pemungut PPN. Nah, nanti kalau kita belajar PPN, nanti kita akan kenal istilah yang namanya PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, PPN masukan ini timbul atas transaksi apa? PPN keluaran ini timbul atas transaksi apa? Nanti akan kita pelajari. Nah, setiap setelah bulannya PPN masukan dengan PPN keluaran ini nanti akan di cross checkkan besar mana antara PPN masukan dan PPN keluaran. Itu seperti itu. Nah, ini batas waktu pelaporan untuk SPT masa PPh. Jadi tanggal 20 bulan berikutnya, SPT masa PPN akhir bulan berikutnya, SPT tahunan PPh wajib pajak OP. Nah, ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan SPT tahunan PPh wajib pajak badan maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, cara dan tempat pelaporan, yang pertama lapor itu tidak saat ini karena sudah ada kecanggihan teknologi, maka lapor itu kita tidak harus datang langsung ke KPP ya, KPP di mana kita terdaftar sebagai wajib pajak. Di lapor itu bisa secara elektronik melalui portal e-filing yang sudah disediakan oleh Dirjen Pajak. Namun dulu sebelum ada teknologi yang namanya e-filing ini, maka lapor itu harus datang langsung secara manual disampaikan ke KPP. Namun untuk saat ini karena lebih fleksibel, lapor tidak harus datang ke KPP ya. Jadi meskipun misalkan si A dia kerja di luar Jawa, padahal dia terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, misalkan dia kerja di Kalimantan, masa iya dia harus pulang lapor ke KPP, datang langsung ke sana. Nah, sekarang tidak perlu seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas elektronik. Syaratnya harus memiliki koneksi internet tentunya ya. Tentunya harus punya koneksi internet sehingga dia bisa melakukan yang namanya lapor SPT tahunan. Nah, lapor ini merupakan kegiatan wajib ya, hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak. Nah, kalau sampai wajib pajak ini tidak melakukan kegiatan ini, lapor SPT, maka ada sanksi administrasi tersendiri yang harus diterima oleh seorang wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, jika dia tidak melaporkan 1 tahun pajak, ya 1 tahun 1 periode pajak, itu dendanya 100.000 per periode. Tapi kalau untuk wajib pajak untuk badan, kalau dia tidak melaporkan 1 periode, dendanya bisa mencapai 500.000 per periode. Makanya mending lapor daripada kena sanksi. Oke, berikutnya terkait surat ketetapan pajak. Tadi sudah saya singgung di awal, maka karena kita di Indonesia menggunakan sistem self assessment system ya untuk pemungutan pajak, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dari perhitungan itu, maka Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk yang namanya memutus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajaknya itu bisa kurang bayar atau SKP KB, bisa SKP KBT kurang bayar tambahan, dan SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini nanti
akan saya paparkan di video selanjutnya.